Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Asatidzah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, summa alhamdulillah, pada malam ini kita bisa berkumpul di sini untuk meningkatkan berbagai hal ya, baik itu pikiran maupun hati kita untuk lebih meningkat lagi di dalam pelayanan dan kinerja kita di lembaga yang kita cintai bersama ini. Salam dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ini dalam job training pegawai kayaknya pertama kali di tempat yang sangat representatif ya. Nah, sebelum-sebelumnya tidak seperti ini, biasanya di kelas, di sekolah. Ini kita angkatan yang paling istimewa, dimuliakan. Yang putri di tempat yang sangat nyaman di ruangan, dan yang putra nanti beratapkan langit. Ada yang ingin berkemah di pinggir tebing gitu. Tapi nanti tolong untuk bangunnya tepat jam 4 untuk ikut qiyamul lail. Asatidzah yang dirahmati Allah, sambil menunggu kurikulum kita di pembicara kita ini. Tema kita pada malam hari ini adalah pelayanan prima ya. Dimana kita ingin bahwa dengan kita mengikuti diklat ini diharapkan itu akan berdampak pada bagaimana customer atau pengguna jasa kita ini mereka sangat puas ya, dengan apa yang mereka dapatkan, sehingga kita tidak perlu mengeluarkan biaya besar lagi untuk iklan, karena mereka semua akan mengiklankan lembaga kita karena mereka puas dengan apa yang didapatkan dari kita. Itu harapannya. Kita yakin bahwa kita semua ini adalah para pejuang pendidikan, di mana disebutkan bahwa para pejuang pendidikan itu memiliki keistimewaan banyak. Di samping mendapatkan pahala jariah, juga disebutkan bahwa lebih baik daripada sedekah. Adapun pemateri kita pada malam hari ini, Ustaz Gunawan MPD, itu kita tidak asing lagi dengan beliau, sepak terjangnya dalam dunia pendidikan. Beliau lahir tanggal 6 Maret 1976, jadi usianya baru 41 ya. 1976 ya. Menyelesaikan pendidikan sarjana strata 1 di FMIPA jurusan Fisika UNS. Kemudian S2 manajemen pendidikan UMS. Saat ini menjabat sebagai kepala SMP 2 Tulaan. SMP 2 Tulaan. Kemudian di lembaga Ar-Rahmah dulu pernah menduduki divisi pendidikan yayasan tahun 2002 sampai 2008. Kemudian kepala sekolah SMP IT 2016 sampai 2017. Kemudian sekretaris yayasan, dan selanjutnya ketua yayasan, dan saat ini sekretaris yayasan. Nanti dicatat ya, siapa tahu ada doorpress nih. Langsung saja kita untuk mendengarkan semua materi. Tolong untuk mengikutinya ya, kita fokus saat ini ya. Tidak usah memikirkan apa yang akan terjadi di masa yang akan datang, karena semuanya misteri. Ya, yang jomblo-jomblo juga nggak usah mikir yang aneh-aneh. Kemudian yang sudah terjadi tidak usah dipikirkan karena sudah berlalu. Kita pikirkan saat ini saja, di sini saja. Tidak usah memikirkan yang di rumah juga, karena di luar dari kita. Ya. Untuk mengefisiensikan waktu, Fadhil Maskuran, waktu dan tempat kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Asatidz, asatidzah, guru-guru kami di Yayasan Ar-Rahmah yang kami hormati, dan yang paling kita hormati pada malam hari ini adalah ketua kita, ketua Yayasan Ar-Rahmah, Ustadz Suyati MPD, yang kami hormati Ustadz Budi Badruzzaman, Mudir Pondok Pesantren Ar-Rahmah, yang saat ini semua pimpinan diamanai untuk mengawal kegiatan ini, yang mana pada materi pertama ini moderatornya adalah dari Pondok Pesantren Ar-Rahmah. Pada kesempatan ini saya bersyukur sekali bisa berada di tempat ini. Ternyata indah, tempatnya indah meskipun malam. Ini luar biasa bagi kita, karena kalau kita ke Malang pun sepertinya tampilannya juga seperti ini ya. Ke tempat villa-villa ya tampilannya seperti ini. Dan alhamdulillah pemilik villa ini adalah beliau yang berjuang luar biasa untuk mensupport pembangunan sarpras di kita ya. Untuk ini mohon didoakan beliau semoga dalam usahanya senantiasa lancar. Ustadz-ustadzah yang kami hormati, sebenarnya satu slide ini aja sudah cukup seharusnya ya, tapi mosok menyampaikan materi cuma satu slide. Jadi judulnya pelayanan prima. Tentang ini sudah menjadi kesadaran semuanya bagi institusi yang berkompetisi di dalam merebut kepuasan pelanggan. Dan kita sebagai institusi jasa pendidikan ini tidak bisa diabaikan. Jadi kita tidak bisa berlaku sebagaimana berlakunya pekerjaan yang asal jalan. Karena yang kita lakukan harus memberi kepuasan kepada pelanggan. Nah, untuk ini yang perlu kita kaitannya dengan posisi kita, mohon slide kedua Pak. Nah, ini posisi kita yang harus kita sadari sejak awal, bahwa dua titik tolak atau sudut pandang yang ada pada kita, ini dua hal ini yang harus kita sadari, bahwa kita ini dakwah, kita ini memberi pelayanan. Kalau kita hanya titik fokusnya pelayanan saja dan kita tidak menyadari bahwa sebagai bagian dari dakwah, maka nanti akan terjadi ketimpangan. Nah, untuk itulah yang harus kita sadari, posisi kita ini di posisi lembaga dakwah yang orang-orangnya juga harus supported terhadap hal itu. Demikian juga dalam hal pelayanan harus bisa memuaskan kepada semua pelanggan. Nah, untuk itulah kita semua, kalaulah jenengan belum sadar posisi ini, maka pada saat inilah di in-job training ini kita harus menjadikan dua titik tolak ini sebagai identitas kita. Tentang materi pelayanan primanya itu umum berlaku demikian. Jadi ini kami adopsi dari pelayanan jasa sebenarnya secara umum, terutama di dunia medis. Itu pelayanan prima yang dimaksud seperti yang akan saya sampaikan itu. Tapi satu hal yang perlu saya tanamkan di sini adalah persepsi konsumen kita, persepsi masyarakat kita terhadap lembaga kita. Kita tidak bisa mengabaikan persoalan dakwah. Jadi orang umum itu melihat kita itu
Islamnya dipercaya, begitu loh. Ya. Pribadi guru-gurunya, pribadi pengelola lembaganya itu adalah orang-orang Islam yang konsisten di dalam berislam. Itu persepsi masyarakat. Persepsi sekaligus juga ekspektasi masyarakat, ya. Menyekolahkan anaknya ke Ar-Rahmah itu salah satu kepercayaannya adalah bahwa di dalam gulawandrah anak sekaligus memberi contoh dalam berislam itu lebih baik. Itu persepsi dari pelanggan kita, persepsi dari masyarakat. Nah, atas dasar itulah maka dakwah ini harus senantiasa kita sadari. Kalau ada salah satu dari kita kok ternyata tidak match dengan nilai-nilai dakwah, artinya dalam hal, apalagi dalam hal kerja, tapi dalam hal keseharian ada keganjilan sebagai orang yang paham Islam misalnya, kemudian melakukan hal yang kok berbeda dengan nilai-nilai Islam, maka ini bisa menjadi persoalan, jadi fitnah. Berarti kita itu sebenarnya diberi brand yang baik, diberi merek yang baik. Nah, atas merek yang baik inilah yang harus menjadi kesadaran bersama, kita pelihara dengan baik itu, brand itu. Jangan sampai brand ini tercederai oleh kita, salah satu dari kita. Karena kalau itu salah satu dari kita mencederai brand itu, maka salah satu dari kita itu pasti akan menghadapi persoalan. Jadi begitu jenengan bergabung dengan Ar-Rahmah ini, kesadaran sebagai bagian dari dakwah harus melekat pada kita. Makanya dari segi busananya itu ya begitu ya. Kok kemudian di rumah misalnya, di rumah maksudnya di lingkungan yang putri mungkin tidak pakai jilbab misalnya, kayak konangan orang yang tahu bahwa itu adalah Ustadzah Ar-Rahmah, nah itu bisa bising itu, di suara-suara publik bisa bising ya. Berarti penak apa ora di Ar-Rahmah itu? Image-nya luar biasa ya, image-nya luar biasa. Mereka nempel kita itu brand-nya luar biasa. Tapi tanggung jawab atas brand itu tidak mudah ya. Kita tidak bisa sembarangan. Nah, ini yang harus jadi kesadaran kita ya. Makanya nanti ini untuk menjadi perhatian kita semua, mengetahui nilai-nilai Islam, penerapannya dalam kehidupan sehari-hari itu juga harus menjadi kebutuhan kita untuk tahu sekaligus mengamalkannya. Jangan sampai hal itu terjadi keganjilan. Nah, ini yang perlu saya tekankan. Untuk itulah kemudian Ar-Rahmah ini itu senantiasa memperhatikan pegawainya. Saran masukan dari semua orang terkait dengan pegawai itu senantiasa dicermati. Jangan sampai terjadi gagal apa ya namanya, gagal penyesuaian. Nah itu karena kegagalan di dalam menyesuaikan ini akan menjadi masalah. Masalah itu bukan cuma masalah internal, ramai di eksternal. Nah, makanya ini yang harus menjadi kesadaran kita. Dari sini pula lah Ar-Rahmah itu berupaya ekspektasi masyarakat itu terpenuhi. Kalau tidak percaya, jenengan memperkenalkan diri saya di SD Ar-Rahmah atau di SMP Ar-Rahmah atau di Pondok Pesantren Ar-Rahmah. Mereka yang mendengar Ar-Rahmah itu pasti bayangannya Islamnya baik, kemudian kompetensinya baik. Pasti itu. Karena apa? Karena ketika masuk ke sini itu seleksinya juga menyingkirkan banyak orang, itu sudah diketahui publik. Dulu ketika saya jadi kepala SMPIT itu teman saya itu mengatakan SMPIT itu orang saya tunggoni diremot kekaduan jalan begitu. Dan betul, saya memang tidak di SMPIT karena saya berada di SMP 4 Pulaan harian saya, dan jalan memang. Nah ini artinya orang
pokoknya yang paham terhadap ar-Rahmah ini menganggap bahwa ar-Rahmah itu sudah orang-orang terpilih gitu kan. Nah inilah kelebihan kita, ibaratnya tidak promosi pun persepsi ini masih ada di masyarakat. Tapi juga harus hati-hati ketika ada kegagalan, ya, kegagalan dari artinya realitasnya tidak demikian, itu nanti kita pelajari selanjutnya. Monggo dilanjut. Nah, terkait dengan era globalisasi di mana segala sesuatu itu diharu-biru oleh informasi, itu ini menjadi tantangan tersendiri bagi semuanya, terutama pada pelayanan, pada jasa-jasa pelayanan, termasuk persaingan pelayanan sekolah. Jadi persaingan pelayanan sekolah dengan adanya era globalisasi itu persaingannya semakin kuat, semakin meningkat persaingannya. Jika pelanggan tidak puas, maka dia bisa pindah ke sekolah pesaing. Nah ini yang harus jadi persepsi kita. Ini penting ya, karena ketika ada pelanggan yang tidak terpuaskan, kalau dia cuma narik anaknya pindah ke sekolah lain sebenarnya tidak begitu bermasalah. Tapi ketidakpuasannya itu akan disampaikan ke orang lain. Nah ini yang susah itu, ini dampaknya. Nah untuk itulah atas keadaan ini maka pelayanan prima merupakan tuntutan masyarakat, termasuk manajemen sekolah, standar mutu proses, standar mutu lulusan itu harus mengacu pada orientasi pelayanan prima. Meskipun kita masih bingung apa pelayanan prima itu, meraba-raba lah ya, pelayanan dia melayani prima dia sip gitu ya. Tapi apa yang mono penerjemahannya nanti kita lihat ya. Jadi kualitas pelayanan sekolah ini harus mengacu pada orientasi pelayanan prima. Dan itulah strategi persaingan dalam hal jasa. Melayani jasa itu yang harus kita rebut adalah kepuasan pelanggan. Bahwa ternyata dalam hal pelayanan, pelanggan tidak puas itu 70%-nya karena unsur manusia. Jadi kalau dalam hal pelayanan itu ketidakpuasan pelanggan itu 70%-nya adalah unsur manusia. Kalau di sekolah unsur manusia itu siapa? Ya kita semua. Jadi disebabkan oleh kita semua itu 70%. Sedangkan sisanya adalah hal-hal unsur-unsur yang lain. Mungkin sarpra, mungkin itu ya. Atau tapi lebih banyak didominasi ketidakpuasan itu karena unsur manusia. Nah ini mau di selanjutnya, kalaupun segera habis juga nggak apa-apa, tidak harus 1,5 jam kan ya. Kalau setengah jam selesai ya nggak apa-apa gitu. Nah ini definisi pelayanan. Pelayanan itu adalah tindakan atau bantuan yang bermanfaat bagi orang lain dan diri sendiri. Jadi pelayanan, ya, pelayanan itu tindakan atau bantuan yang bermanfaat. Wujudnya apa saja. Bayangkan kita pada posisi kita masing-masing. Kita kan juga banyak melakukan tindakan, melakukan bantuan terhadap orang lain di tugas kita. Nah, ya seperti itu. Atau dengan kata lain adalah usaha melayani kebutuhan orang lain. Nah itu melayani itu kaitannya untuk orang lain. Bahkan untuk diri sendiri itu juga pelayanan itu. Pelayanan adalah bantuan atau tindakan yang bermanfaat bagi orang lain dan diri sendiri. Atau
usaha melayani. Nah, kalau melayani itu adalah membantu pihak lain, sehingga tujuan orang lain dan diri sendiri dapat tercapai dengan memuaskan. Jadi orang saya definisikan jelas kok ya, paham ya, melayani ya gitu. Tapi lek orang rada ilmiahnya kan orang marem gitu. Didefinisikan. Itu kalau ujian skripsi, ujian tesis itu biasanya definisi dulu dari judul yang ada. Nah, ini saya cuma mengikuti aja alur dari standar penyampaian materi pelayanan prima. Mau dilanjut Pak Mi? Nah, ini definisinya. Memberikan kepada pelanggan apa yang memang mereka harapkan, bahkan yang melebihi daripada yang mereka harapkan. Jadi memberikan kepada pelanggan apa yang mereka harapkan atau bahkan yang melebihi daripada yang mereka harapkan pada saat mereka membutuhkan. Dan caranya adalah dengan cara yang mereka inginkan. Susah loh ya. Jadi tolok ukurnya adalah ke pelanggan, bukan kita. Padahal pelanggan itu kan yo macamnya banyak, keinginannya juga senantiasa meningkat. Nah, pelayanan prima itu juga harus mengikuti itu, mengikuti dari harapan pelanggan. Ya susah ya, susah karena yang diuber itu berjalan, atau bahkan yang dikejar itu berlari. Dan itu harus dilakukan. Kalau tidak, maka tadi dalam hal persaingan, ya, dalam hal persaingan pelayanan itu menjadi susah untuk menang berkompetisi. Sampai di sini ada pertanyaan? Tidak toh ya? Tidak. Jadi memberikan sesuatu yang sesuai harapan pelanggan. Minimal itu sesuai harapan pelanggan. Tapi sesuai harapan pelanggan saja masih kurang, harus lebih daripada. Oke, dilanjut. Nah, sekarang dalam hal pelayanan prima itu adalah sistem manajemen yang dilakukan oleh setiap karyawan untuk mencapai itu. Jadi bicara soal pelayanan itu tidak lepas dari sistem. Meskipun jenengan ini bukan pembuat sistem, tapi jenengan berada dalam sistem yang suatu saat akan membuat sistem. Nah, kaitannya dengan ini harus menjadi kesadaran setiap karyawan. Ya, kita ini semua karyawan di perusahaan kita, perusahaan Ar-Rahmah ini. Dalam rangka apa? Memberi solusi permasalahan pelanggan. Nah, ini juga kita harus senantiasa mencermati. Kira-kira mereka menyekolahkan anaknya ke kita itu apa ya keinginannya? Ya salah satunya adalah bisa membaca Al-Quran, bahkan menghafalkan Al-Quran. Itu adalah salah satu brand mark di kita. Nah, ini juga harus menjadi kesadaran itu. Kalau saya, menurut versi saya, mereka mempercayakan ke kita itu karena di kita itu 3 in 1. 3 in 1 itu sudah sejak awal dulu saya sebut gitu. 3 in 1. 3 in 1 itu apa? Ada 3 pelayanan dalam satu lembaga kita. Yang pertama itu adalah ilmu umum, ya, ilmu mata pelajaran umum itu ada di kita, di mana mereka itu juga kalau umumnya ini AB itu juga tidak percaya kita. Yang kedua adalah ilmu agama. Ilmu agama ini simpelnya adalah sebagaimana TPA itu, mereka timbang nembakane wis dadi siji di
sekolah kita. Terus yang ketiga apa kira-kira? Penitipan. Timbang cari pembantu untuk di rumah Kopeni, mending dipercayakan kepada orang profesional di sekolah. Tadi itu ya. Nah itulah yang brandmark kita itu 3 itu. Makanya kita full day. Kalau kita tidak full day, mungkin ora full day, kemudian gratis gitu ya. Belum tentu tertarik kita. Kalau itu. Ya, jadi ini harus jadi kesadaran kita. Nah, kalau dikuruskan 3 hal itu, kemudian mereka menghitung, mengkalkulasi dengan seandainya itu dipercayakan keluar, itu mungkin masih hemat di kita. Misalnya mereka sekolah, orang bayar sekolahnya, gitu ya. Kemudian di rumah ada pembantu, kan masih juga bayar juga pembantu. Kemudian belum lagi KTPA, bisa juga ribet, ngetar-ngetarnya macam-macam ya. Makanya ini juga termasuk kelebihan kita, yang itu juga harus kita pahami bahwa itu adalah keinginan dari pelanggan, yang itu harus kita memberi pelayanan sebaik-baiknya. Kemudian yang kedua, bahwa kepuasan itu harus bisa memberi kepuasan kepada internal dan eksternal. Kalau ke eksternal gampang kan? Gampang lihat kalau kita memberi pelayanan sebaik-baiknya, itu ke eksternal puas, bisa dipahami. Sekarang kalau ke internal gimana itu kira-kira? Kita memberi pelayanan sebaik-baiknya, terus kok terkait dengan kepuasan pelanggan internal, artinya sama kita gimana itu? Lengukur ya sebenarnya itu kalau saya sampaikan simultan. Simultan itu seiring dengan itu pasti akan puas antara kita. Masa kita melatih seseorang kemudian berhasil, misalnya gampang enggak, sulit dipahami lagi, ada OSN gitu ya, ada OSN berhasil jadi juara, sing bimbing seneng orang, sekolahannya seneng orang. Nah berarti kan ya faktanya kan gitu. Selama ya kita melakukan itu memang orientasinya itu ya satu titik yang sama. Kalau orientasinya lain lagi bisa menyusahkan kelanjutannya gitu ya. Nah, kemudian juga rasa senang pada pelanggan menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Ya, inilah yang harus bisa kita nikmati, senang pada pelanggan. Pelanggan tadi ada internal, ada eksternal. Dengan pelanggan internal artinya sesama tim, jangan mengecewakan gitu, jangan mengecewakan sesama anggota tim. Apa mungkin itu? Ya mungkin. Saya itu punya TU ya. TU itu ketika cuma 2 gak ada masalah. Cuma 2 gak ada masalah. Artinya kabeh padha kerja. Tapi begitu TU jadi 7 malah repoti. Yang kerja cuma 2 orang, yang 5 orang itu malah jadi marene 2 orang, akhirnya 7-7-nya kerja orang genah kabeh gitu. Iya. Ya memang begitu apa namanya. Kaitannya dengan kesenangan atau teamwork itu berpengaruh terhadap iklim kerja. Makanya kita semua jangan menjadi bagian yang menjadi apa itu? Problem. Jangan menjadi penyebar masalah di dalam tim ini. Kalau kita semua bekerja dalam tim, kemudian maju bersama, belajar bersama untuk memberi pelayanan yang terbaik bersama, nanti kita akan bisa menikmati gitu.
Tapi kalau ada salah satu ritmenya beda, itu bisa merusak irama tim. Apa ya? Contohnya apa ya? Banyak. Saya itu begini ya. Saya itu ketika awal jadi kepala sekolah di sekolah umum itu pernah apa ya? Baratnya orang duwe harapan gitu ya. Lah saya itu datang jam 7. Sekolah jam 7. Ya. Dari sana itu muridnya wis udah teko, gurunya orang enek. Jam 7 belum ada. Tapi karena saya ya baru saat itu masuk ke sekolah itu ya lihat aja dulu. 7:30 baru 1 orang datang. Wakaseknya. Lah jam 8 baru semua datang. Tapi saya juga ya tidak tanya lah. Saya cuma tanyakan. Kamu datang sini jam berapa? Ada yang 6:30. Ya ada yang baru datang. Saya tanya, kamu perjalanan ke sini berapa jam? Ada yang 1 jam, ada yang 1,5 jam jalan. Nah, 1 jam, 1,5 jam jalan. Ya itu yang saya gali. Terus kebetulan saat itu perkenalan, saya juga memperkenalkan diri dan kemudian ada salah satu guru menyampaikan, Pak, di sini biasanya pembelajarannya dimulai jam 8 karena anak-anak itu jauh berjalan kaki dan biasanya sampai di sekolah ya masih perlu istirahat, ada yang perlu sarapan macam-macam. Nah, akhirnya saya begitu, latar belakangnya begitu. Untung saya tidak marah-marah ya. Kalau langsung marah-marah bisa salah berapa. Saya tidak ubah itu, tidak ubah style gitu. Tapi ini yang saya tangkap, kalau kita ingin mengetahui banyak persoalan, datanglah paling awal. Nah, kalau kita datang paling awal, maka kita akan tahu yang sebenarnya persoalan di sekolah kita. Tetapi kalau kita datang yang paling akhir, maka jenengan hanya akan melihat sekolah kita dalam keadaan beres. Gino betan. Sekolah beres-beres saja. Kenapa? Ternyata datangnya sudah masuk semua sudah beres. Gitu. Coba kalau datang paling awal, pasti pusing di sini. Bocah sudah teko gurunya urung enek sing teko blas gitu. Sampah-sampah juga masih berserakan, macam-macam itu. Itu pengalaman saya. Begitu saya dipindah juga tidak jauh beda ternyata. Saya datang awal itu isik kabeh urung disaponi gitu ya. Ya tak saponi dhewe. Tak saponi dhewe. Kemudian satu persatu menyampaikan nyuwun pangapunten Pak. Ya, dia cuma nyuwun pangapunten, tapi besoknya juga tidak datang awal juga. Akhirnya saya pikir, oh iya, kalau ingin tahu persoalan sekolah datang paling awal. Kalau tidak ingin tahu persoalan sekolah, seandainya saya datang 7:30 mungkin beres-beres saja gitu. Tapi jangan coba-coba itu di sekolah kita. Ya. Kalau di sekolah kita dengan berdonyobo, aku tak coba datang terlambat. Nanti kalau ada yang komplain, kalau komplain tidak terjadi insiden apa-apa mungkin tidak begitu aja. Tapi kalau terjadi insiden apa-apa, kita serba disalahkan. Ya, makanya datang awal itu menurut saya adalah kemenangan. Datang awal itu kemenangan. Meskipun kita tahu banyak persoalan itu kemenangan kita malah. Sehingga kita harus melakukan apa itu dari situ. Kita bekerja semakin lama kita bekerja, artinya masa kerja kita semakin banyak, itu semakin matang karena banyak pengalaman yang didapat dari persoalan-persoalan itu. Sehingga ini pada jenengan saya sudah percaya, jenengan pasti datang lebih awal. Ketika jenengan datang lebih awal melihat kondisi sekolah anak macam-macam, jenengan akan tahu ternyata persoalannya ini. Nah ini yang kaitannya dengan rasa senang pada pelanggan, baik itu pelanggan internal dan eksternal, itu akan menciptakan suasana kerja yang menyenangkan.
Nah, yang perlu kita sadari juga, pelanggan menitipkan anaknya ke kita itu bisa jadi disebabkan karena kerja orang tuanya juga full, sehingga karena beliau kerjanya di luar kota, itu terkadang jam 6 dia harus sudah berangkat. Ketika jam 6 sudah berangkat, itu anaknya juga diantar ke sekolah kita itu jam segitu sambil berangkat. Nah, kalau jam segitu sama sekali tidak ada petugas dari sekolah kita yang menyambut, maka ini ibarat apa ya, kita memiliki lahan, memiliki kebun, itu kita belum merasa pemilik kebun, tetapi kita seperti apa kalau di kebun? Ya pekerja kebun itu, pekerja penggarap itu kerja patokannya waktu, kerja jam 7 pulang jam 4 misalnya, patokannya waktu. Tapi kalau pemilik kebun itu tidak begitu. Pekerja orang datang, dia harus datang duluan, plotting ini kok si A itu tak kayak garapan nopo gimana. Nah, jadilah kita menjadi pemilik kebun itu. Supaya bisa menjadi pemilik kebun berarti sebelum orang-orang itu datang ke lembaga kita di setiap harinya itu, kita upayakan kita ada di sana menyambut mereka. Apalagi siswa baru, ya, siswa baru ini mohon untuk dilebihkan dalam hal pelayanan, ya, penyambutannya, ya mulai disalami, apalah dari dirinya itu yang kira-kira bisa dipuji, dilem, coba ditemukan. Ya, karena apa? Anak yang dipuji itu aling-eling kayak bohong. Gitu ya. Padahal ya sebenarnya sing muji itu mau anggar ngomong ya, tapi dari titik yang dipuji itu dia menjadi merasa luar biasa. Nah, begitu juga nyalami anak kecil itu. Kalau nyalami anak kecil itu etikanya gimana? Merendah, ya. Jadi kalau anaknya ini merendah gini, atau bagaimana, atau gini gitu. Jangan terlalu tinggi, ya, sehingga dia dangah itu. Ya didekatkan, muka kita didekatkan kepada anak itu. Namanya siapa? Gitu. Sudah sarapan belum? Gitu. Ya hebat gitu. Sudah sarapan. Pasti diuji mau sarapan ini. Enggak apa-apa. Nah, begitu juga orang tua. Orang tua itu menyekolahkan ke kita, itu harapannya progres yang dicapai anak itu juga bisa di blow up ke orang tuanya. Makanya ini luar biasa bagi wali kelas yang kemudian memiliki agenda untuk komunikasi ke orang tua. Misalnya komunikasi, ya mungkin sehari itu cuma tiga orang tua lah yang di WA itu diberitahu, Ananda ini alhamdulillah sampai saat ini kemampuan berhitungnya sudah sampai ini misalnya begitu, atau sudah memiliki keberanian apa gitu. Ya, puji aja, jangan masalah-masalahnya, ya. Puji saja, ya, progresnya. Nah itu dia senang itu. Oh ternyata memang perhatiannya luar biasa. Nah, tapi itu juga harus telaten. Ketika itu terjadi maka bisnis tetap menguntungkan. Kata-katanya bisnis, ya. Saya tidak mengubah istilah itu. Ya. Istilah yang saya dapatkan ya bisnis. Bisnis tetap menguntungkan. Mau dilanjut? Nah, prinsipnya ada 5 itu. Nah, itu disesuaikan dengan bahasa layanan jasa pendidikan di kita, ya. Jadi harus lebih baik. Kenapa harus lebih baik? Tadi 2 hal tadi, kenapa harus lebih baik? Karena kita adalah bagian dari
lembaga dakwah. Yang kedua bahwa kita berkompetisi dalam hal pelayanan, maka harus lebih baik. Dan lebih baik ini dalam hal apa? Apa saja. Bahkan bukan hanya ukuran standarnya saja. Kalau perlu di seluruh aspek yang kemudian bisa menjadi hal yang lebih, itu harus kita upayakan lebih baik. Ini saya cerita sedikit ya terkait dengan lebih baik. Saya dulu di SMA itu kalau ngarang tidak pernah bagus nilai saya. Sekitar 60-65 mengarang Pak Yadi. Tapi saya berpikir, padahal saya itu ya tidak terlalu bodoh sebenarnya itu. Kalau buat narasi itu bisa, buat karangan itu bisa, membuat paragraf antar paragraf itu bisa. Ketentuan tanda baca macam-macam paham saya, aturan penulisan paham. Tapi nilai saya selalu 65. Terus saya akali. Ketika ada PR ngarang, saya ke kakak kelas Putri itu. Kakak kelas ini tidak begitu pintar hitung-hitungan. Akhirnya di situ ada PR matematika. Saya sudah membuat karangan tadi. Terus saya minta tolong ke Mbak kakak kelas ini untuk dituliskan dengan tulisan Mbak itu ya. Terus saya mengerjakan PR-nya matematika. Gitu ya. Kelas 1 saya garap PR matematika kelas loro. Model matematika kan ada contoh soal, terus ada soal gitu. Nah bagi saya janjian contohnya iso garap begitu ya. Tapi bagi anak yang memang hitungannya susah, anak contohnya ya tunggal raiso gitu. Nah kembali ke masalah mengarang tadi. Ternyata dia hanya menulis apa yang saya. Tapi tulisannya rada bagus daripada saya gitu. Ternyata bisa 85. Bisa 85 padahal isinya ya murni kepunyaan saya. Tanda bacanya sudah saya koreksi, 85 terbaik di kelas itu 85. Terus saya pikir, oh ternyata bisa jadi guru itu di dalam membuat standar nilai belum tentu faktor baik tulisan itu menjadi bobot atau ada indikator pembobotan, belum tentu. Tapi bisa mempengaruhi dalam hal menilai. Artinya apa? Performa. Nah, performa itu ternyata bisa menenggelamkan semuanya katanya. Tulisannya elek itu orang sampai diwaca tenang terus langsung kayak nilai elek gitu. Nah ini juga begitu ya. Ketika pada persoalan-persoalan kecil kita AB itu bisa menenggelamkan layanan kita yang sebenarnya bagus. Contohnya apa? Ya, contohnya ketika kita jadi wali kelas misalnya, kita mendidik dengan baik anaknya hingga kemudian bisa, pokoknya akademik bagus ya. Tetapi suatu saat kita itu komunikasi ke orang tuanya itu bisa jadi ketika dia menyampaikan apa kemudian kita dolanan HP, bisa jadi ya dolanan HP itu bisa merusak semuanya. Misalnya itu misal. Jadi sebenarnya itu bukan jadi item apa-apa, tapi bisa merusak semuanya. Nah makanya melayani orang itu tidak semudah melayani barang. Kalau melayani barang di serak-serakno orang enek masalah ya. Tapi kalau melayani orang itu harus faktor-faktor yang menyebabkan seseorang itu mengapresiasi kita itu harus kita maksimalkan. Sebaliknya hal-hal yang menyebabkan orang lain itu kecewa dengan kita itu harus kita zerokan. Jadi lebih baik ini standarnya juga macam-macam gitu.
Kemudian yang kedua lebih cepat. Yang lebih cepat itu konkretnya bagaimana ya? Ya, biasanya gitu. Melayani itu kalah cepat ya ada menjadi kecewa ya. Misalnya kita ke rumah makan. Rumah makan sebenarnya enak makanannya, tapi lama penyajiannya. Itu jadi tapinya itu kadang menjadi sebab tidak kembali ke sana, bisa menjadi sebab orang lain juga direcoi untuk tidak ke sana. Pernah jangan gitu. Merecoi juga pernah kan? Jorono sawi kapok aku ora ya. Padahal nek ngomong ngono tapi sing ngrungokne oke akhire sing kari wis jegal tapi wis ora ono. Nah, terus juga mereka perlu hal yang baru, lebih baru. Nah ini makanya kita juga harus update diri ya pada sesuatu yang baru. Kita harus juga ikut baru, meskipun yang baru belum tentu itu penting misalnya, tapi kita harus tahu hal yang baru gitu. Lebih murah, lebih sederhana, itu gampangannya sing lebih simple gitu ya. Nah, lebih simple, berbelit-belit, nah, misalnya begitu. Ini memang dasarnya begitu dari dunia medis ini. Tapi esensi dari pelayanan sebenarnya sama. Kita juga kalau diberi pelayanan inginnya seperti itu. Oke, lanjut. Nah ini yang terjauh kalau cerita ini. Melayani dengan hati. Nah kalau melayani dengan hati, terus implementasinya gimana? Libatkan semua panca indera. Libatkan. Ini rada tercik ini dalam hal berbicara misalnya. Berbicara itu gunakan kontak mata, pandangan, ya. Artinya komunikatif, ya, komunikatif. Jangan kemudian ketika berbicara kita memperhatikan mana gitu, itu diperhatikan, ya, yang begitu. Tapi tadi catatannya adalah libatkan semua panca indera. Kalau melibatkan semua panca indera, berarti yang mulai dari busana kita, ya, busana kita itu harus bagus. Bukan bagus-bagus baru loh ya, tapi ya pakaiannya yang rapi itu. Kalaupun tidak harus harum, ya, yang penting tidak kebalikannya gitu ya. Jadi performan kita itu harus senantiasa terjaga mulai pagi sampai sore. Nah gitu ya. Jadi itulah kita harus senantiasa menampilkan performer yang maksimal, fresh terus. Padahal kondisi capek ya, supaya tampak fresh terus gitu. Ini susah ini ya. Kondisi ada persoalan, kemudian diminta untuk senantiasa melayani dengan banyak senyum, ya begitu. Ustaz Badrus banyak masalah sebenarnya, tapi kalau dia melayani orang tua ya tampaknya ceria-ceria saja gitu ya. Ya harus begitu ya. Jadi ini memang kita harus tampil semacam itu. Termasuk di mana saja ya. Jangan sampai tidak match ya, tidak match. Kadang itu kita terlalu santai di rumah, keluar masuk pintu itu kondisi hanya pakai singlet aja, yang laki-laki misalnya ya, itu ternyata juga jadi rasanan ya. Nggak pakai kaos dalam, OT-OT gitu ya, itu kadang jadi rasanan. Padahal kalau secara itu menutup aurat juga ya,
sebenarnya. Sudah menutup aurat itu sebenarnya. Tidak wajar. Dalam berpakaian ternyata bukan cuma menutup aurat, ya, tapi juga bagaimana pantas. Ya. Bercelana pendek itu juga kadang tidak biasa, apalagi yang perempuan itu ya artinya pakai jilbab di luar lingkungan itu juga harus tetap dilakukan, ya. Dan yang lain-lain insya Allah paham lah dalam hal itu. Cuma nanti kalau suatu saat kok dipanggil dalam persoalan itu, ya jenengan jangan kaget, ya. Artinya ini sudah disampaikan, ya. Norma-normanya sudah disampaikan. Suatu saat urusan ini kok ya jadi persoalan gitu, ya. Itu setidaknya sudah saya sampaikan bahwa sudut pandang kita itu adalah sudut pandang dakwah dan pelayanan. Kita memang dituntut untuk lebih dari yang lain. Karenanya di kita ada pembinaan macam-macam itu dalam rangka jangan sampai terjadi sesuatu yang karena jenengan tidak tahu kemudian menganggap itu bukan persoalan yang ternyata bagi orang lain itu adalah persoalan. Nah ini berarti terji, ya, aromahnya terji, ya, bukan terji, tapi memang ekspektasi masyarakat semacam itu kalau ada 1-2 dari kita itu ada yang tidak begitu, maka ini akan menjadi ganjalan atau kegelisahan pemerhati atau teman-teman kita. Dan perlu diketahui, ini mohon maaf karena materinya dibalik, ya. Pelayanan prima yang seharusnya materi ketiga menjadi materi pertama, ini ya kadang sungsang sare di dalam menyusun, ya. Ini yang juga harus sudah kita pahami seharusnya ketika bicara pelayanan prima yang tuntutan macam ini. Ini saya culik juga materinya bahwa ar-rahmah ini bukan hanya di pundak para pengurus atau kita yang merasa memiliki ar-rahmah ini, tetapi ini adalah milik dari teman-teman kita yang sudah memiliki kesepahaman dengan kita ini, meskipun beliau bukan pengurus ar-rahmah ataupun juga bukan pelanggan ar-rahmah. Makanya ketika ada 1-2 dari kita ini karena tidak paham itu kemudian terjadi keganjilan di masyarakat, mereka itu gelisah. Mereka itu akan ngomplain ke pengurus, dan itu harus diselesaikan. Nah, itulah posisinya memang semacam itu. Sehingga ini terkait dengan dalam hal pelayanan kita tidak sama dengan pelayanan pada umumnya. Kalau pelayanan pada umumnya itu bisa jadi hanya senyuman, itu sudah cukup. Tetapi pada hal-hal yang lain tidak jadi perhatian. Nah ini contoh-contoh dari melayani dengan hati. Monggo nanti praktekkan. Ini mau saya simulasikan kok ya piye gitu ya. Simulasikan ya, coba kalau berpapasan ketemu gimana. Biar paham. Jadi saya tidak minta jenengan itu ketika bertemu dengan pelanggan itu senyum manis, nggak usah ya. Senyum tulus saja ya. Soal setelah senyum menjadi tidak manis, yang penting tulus. Senyum tulus. Jadi kalau ada ya tulus gitu ya. Jangan dibuat-buat. Ya. Tidak harus senyum manis. Kalau yang laki-laki senyum manis nggak bisa. Senyum tulus, dengarkan. Nah. Oke, terus Pak, kusui gitu ya. Nah, terkait dengan pelayanan prima itu ada 3 unsur pokok ya. 3 unsur pokok, yaitu orang, proses, dan standar.
Nah sekarang aspek orang. Kalau aspek orang ini, ya pelanggan kita kan orang ya. Pelanggan adalah seseorang atau sekelompok orang yang membeli produk, menggunakan jasa atau pelayanan dari suatu organisasi atau perusahaan. Ini aspek orang yang pertama adalah pelanggan. Pelanggan itu siapa? Pelanggan ada dua, pelanggan internal dan pelanggan eksternal. Monggo lanjut. Siapa pelanggan internal saya atau kita? Pelanggan internal kita adalah seseorang atau pihak lain dalam organisasi atau perusahaan yang melakukan pekerjaan setelah kita. Jadi orang setelah kita, gitu lah, orang setelah kita, berarti bukan kita, ya, bukan saya, gitu. Orang di luar saya, tetapi masih di dalam organisasi saya. Nah kalau bicara organisasi, kita ini organisasi ini bukan cuma SDIT, bagi guru SDIT, tapi Ar-Rahmah juga. Begitu juga SMPIT bukan cuma SMPIT organisasinya, tapi ada Ar-Rahmah juga. Yang dengan itu maka pelanggan internal itu juga harus terpuaskan. Nah, apa sebenarnya harapan dari pelanggan internal? Yang pertama kerjasama, ya karena kita memerlukan kerjasama, dan kerjasama itu juga harus tercipta suasana yang menyenangkan, maka juga harus terpuaskan dengan apa yang kita lakukan. Kemudian saling membantu, kualitas kerja, struktur kerja dan sistemnya. Nah ini artinya saya hanya mengenalkan pelanggan internal itu siapa. Ya kita semua ini pelanggan internal. Yayasan itu juga pelanggan internal. Nah ini itu juga harus terpuaskan. Nah supaya terpuaskan berarti ya meminimalisir persoalan. Karena kalau terjadi persoalan di sistem kerja kita, itu juga menjadi masalah. Pun paham ya? Pelanggan internal yang dimaksud paham ya? Bolone dewe gitu ya. Bolone dewe di dalam organisasi kita. Bolone dewe di Ar-Rahmah ini itu adalah pelanggan internal. Lanjut. Nah, kalau eksternal paham? Paham berarti yang di luar tadi eksternal gitu ya. Nah, apa yang diinginkan oleh eksternal? Ya kelayakan jasa, harganya kompetitif, kualitas, keandalannya, pelayanan. Itu bahasa ini yang menurut bahasa dalam pelayanan prima. Coba dilanjut mas. Pelanggan adalah orang yang paling penting dalam perusahaan. Pelanggan tidak tergantung pada kita, tapi kita bergantung pada pelanggan. Pelanggan yang memberi kesempatan sehingga kita melayani dia. Kita ada karena pelanggan ada. Artinya anggaplah bahwa pelanggan itu sangat penting bagi kita, ya sangat penting. Nah, dan ini harus menjadi kesadaran kita semuanya. Pelanggan itu sangat penting. Lanjut. Nah sekarang kaitannya dengan pendorong kepuasan pelanggan. Kepuasan pelanggan ditentukan persepsi pelanggan atas performa produk atau jasa dalam memenuhi harapan pelanggan. Ingat, mereka menyekolahkan ke sekolah kita, mereka sudah memiliki persepsi terhadap sekolah kita. Maka itu harus menjadi kesadaran kita dan itu untuk dipenuhi. Ingat dalam hal pelayanan prima tadi adalah sesuai atau lebih dari harapan pelanggan. Maka ini harus kita upayakan. Adapun yang menjadi pendorong kepuasan pelanggan
Itu ada 5. Nah, itu tidak penting untuk dibahas. Lanjut. Ini bahasa ilmiah ini susah ini dijelaskan. Apa ini? Tapi penting di beberapa hal penting ini. Lanjut Mas, saya susah ini untuk menjelaskan. Nah, dipahami aja ini. Teknikal itu apa? Bahwa pelayanan itu tidak bisa dilihat, tidak bisa dicium, tidak bisa diraba, tapi mempengaruhi persepsi pelanggan. Ya, aneh ya, melayani barang sing ora ketok sebenarnya. Apa layanan kita kalau gitu? Tapi yang seperti itu. Tapi mempengaruhi persepsi pelanggan. Itulah jasa. Jasa itu memang seperti itu. Kemudian dalam hal kualitas pelayanan ini adalah pada hal-hal yang tampak. Ya, pada hal-hal yang tampak ini juga mempengaruhi. Mulai dari seragam atau penampilan karyawan ini mempengaruhi. Kemudian leaflet, brosur informasi kalau PPDB misalnya itu juga jadi perhitungan. Petunjuk arah, peralatan, fasilitas fisik, peralatan komunikasi. Ini dalam hal melayani. Dan di sekolah kita itu juga seandainya kita datang awal tadi, lebih awal, persoalan macam ini akan bisa kita identifikasi. Oh ternyata alur transportasi kita itu ternyata mengalami kendala misalnya gitu. Nah itu bisa diurai dengan apa? Nah, itu kalau kita datang awal bisa tahu, tapi kalau kita datang akhir itu tahunya beres gitu. Tidak tahunya kalau ternyata jalannya macet total misalnya gitu. Nah, itu ternyata persoalannya adalah tidak ada petugas yang mengatur lalu lintas, tidak ada petunjuk arah atau apa. Jadi intinya apa? Ternyata kita ini dalam melayani memang harus melihat banyak aspek, bukan cuma orangnya tapi termasuk lingkungannya. Jenengan datang untuk menyambut anak yang datang ke sekolah, itu di sekitar jenengan juga harus dengan perhatikan. Apakah masih ada sampah di sekitar kita? Apakah ada posisi-posisi yang kurang pas, mengganggu penampilan lembaga kita? Itu harus juga jenengan perhatikan. Biasanya yang buat ini Pak Subi, tapi ya Pak Subi ya Pak Subi ini. Kenapa Pak Subi menemukan persoalan? Karena datang biasanya lebih awal, gitu. Lebih sering. Nah, itu ya memang ada yang menilai tampilan kita itu dari hal-hal yang macam itu. Maka ini juga harus jadi perhatian kita. Terhadap kelas kita itu juga coba kita itu datang awal terus dicek ya kira-kira apa loh yang kurang dari kelas kita ini. Kalau anak datang itu biasanya gimana supaya jadi rapi tertib itu perlu apa? Ya kita yang harus mencermati supaya anak itu bersemangat gimana di ketika awal itu. Nah ini yang kita harus senantiasa mencermati. Ya lanjut. Nah ini kehandalan sesuai dengan ini. Nah jadi antara yang dijanjikan dengan realisasi match gitu. Kemudian tidak ada error. Lanjut. Responsiveness, membantu secara cepat, terus lanjut. Nah, jaminan ini kalau di kita adalah
ya quality assurance ya. Tapi kalau yang saya sampaikan ini tadi baru berkutat pada masalah layanan secara langsung ya, yang sifatnya ya dalam hal berinteraksi itu. Tapi dalam hal pelayanan mutu pendidikan ini tidak pas disampaikan di sini karena itu harus melibatkan banyak pihak yang menjadi kesadaran bersama. Tapi mutu itu tetap menjadi penentu ya, menjadi penentu dari kepercayaan terhadap lembaga kita. Lanjut. Nah, ini yang juga tidak kalah penting, empati. Dan saya pikir-pikir kepuasan yang kalau di persentase cukup banyak adalah persentase empati. Empati itu apa toh? Empati itu kalau misalnya jenengan ada wali murid komunikasi ke jenengan, itu kita tidak menanggapinya menurut persepsi kita, tetapi kita mengalir sesuai dengan hati beliau gitu. Jadi empati itu memposisikan kita sebagaimana posisi dia ya. Jadi ketika mari kita pahami upaya dan kemampuan seorang untuk mengerti, menghayati, merasakan apa yang dirasakan orang lain, menempatkan dirinya di posisi orang lain itu, orang lain yang wadul itu berarti gampangan yang menjadi pendengar setia ya, menjadi pendengar setia, kemudian nggih kula pahami, nggih Bu, nggih. Karena kalau jenengan balik dengan tapi harus itu hilang empatinya itu. Salah ibu Saya memahami. Nggih sabar Bu. Salah ibu Ya. Jadi empati itu penting ya. Termasuk ya ibarat ini kupingnya di ambaknya seambak-ambaknya di rumahnya sing tenang, kita bersabar bersama dia untuk ya, empati itu begitu itu. Tanpa mencampur baurkan nilai-nilai atau selera pribadinya dengan nilai orang yang dilayani. Jadi ojo kesusu menurut persepsi kita. Angel lah itu ya. Padahal ya jadi dalam hati jadi sih menjadi masalah kue loh Bu. Misalnya gitu dalam hati. Tapi tidak begitu. Jadi sudah masalah jenengan loh. Tapi tidak terungkap begitu. Tapi ya gitu. Susah ya. Menarik hati, ya, menarik simpati itu berawal dari empati, ya. Susah untuk itu. Karena gini sudah pikirannya, wah dipikir. Enggak lanjut. Nah, empati tidak menghakimi, tidak menyalahkan, tapi juga tidak benarkan ya. Ya artinya posisi apa? Ngalir aja gitu, ngalir. Ya. Menerima orang apa adanya, mengerti, menghargai nilai sistem, nilai orang lain. Nah, dasarnya tetap kasih sayang ya. Lanjut. Nah, ini perilaku pelayanan prima, tampil rapi, ramah, sopan, penuh hormat. Kalau tidak yakin rapi ya di dekat-dekat pintu masuk silahkan dipasang cermin. Nah, silakan di tempat keluar masuknya guru misalnya dekat ruang guru pasang cermin. Saya dulu di SMP 4 Tulaan saya pasang cermin setinggi badan ya. Tapi begitu saya tinggal itu malah bingung ya nyinggah nih ngendi gitu. Gejir ini isin. Ya karena kita harus berpenampilan lebih menarik daripada artis gitu ya. Guru itu juga harus artistik gitu.
tapi artisnya beda ukuran loh ya. Ramah, sopan, penuh hormat, bahasa yang halus dan tepat gitu. Bosone boso sesuai dengan yang diajak bicara. Senyum tulus loh, tulus kan? Bukan senyum manis kan? Soal setelah senyum tidak manis gak masalah, itu penting tulus senyumnya itu ya. Ya. Terus sikap antusias. Nah, ketika antusias tidak kita loyo, tidak kita pesimis gitu. Tanpa beban ya, seolah-olah kita enjoy terus gitu. Susah memang ya untuk main sinetron macam ini. Berikan perhatian yang penuh ya, dengan kontak mata. Dengan kontak mata yang dimaksud ya, pahamlah maksudnya ya. Artinya ukuran bahwa kita memperhatikan dia terpenuhi. Panggil dengan nama yang disenangi. Ya, apa ya? Nggak tahu juga ini. Menjadi pendengar yang baik. Ya, pendengar yang baik. Pak Badrus bagus menjadi pendengar yang baik. Ya, kalau ada masalah diajak nih Pak Badrus biasanya bisa koreksi sebanyak-banyaknya. Menjadi pendengar yang baik dan aktif di dalam berbicara. Kalau saya sudah cocok dimasukkan ke situ ini, ke tipe pendengar yang baik dan aktif itu. Tapi jangan ikut-ikutan saya, ikut-ikutan Pak Badrus ya. Kalau ke saya ini, kalau ada masalah biasanya tidak menuju ke saya ya. Karena biasanya ya tidak bisa mengorek dari saya pun juga tidak tertarik mengorek orang lain gitu. Kalau ada rahasia gitu diceritakan ke saya, biasanya juga tidak jebol ke orang lain kalau saya gitu. Karena saya juga tidak menganggap itu luar biasa hingga saya ceritakan ke yang lain. Makanya susah orang mau mencari informasi ke saya, susah gitu. Karena tipe saya macam itu, tidak ada hal yang istimewa bagi saya. Kalau ada kejadian ini diceritani itu cuma saya dengar, baru ya sudah, saya tidak akan cerita ke orang lain. Ditanya ya berapa paham aku gitu. Itu tipe saya ya. Nanti kalau ada masalah jangan koreksi ke saya. Pasti juga tidak akan memperoleh kepuasan menemukan jawaban dari saya. Meskipun saya juga banyak tahu, diberitahu ya, enggak tahu saya kalau ada masalah itu saya anggap bukan sesuatu yang menarik untuk diceritakan. Terus dengarkan kebutuhan pelanggan sudah, bicarakan hal yang diminati pelanggan. Nah, ini yang penting nih, buat pelanggan merasa dirinya penting dan lakukan dengan tulus. Nah, supaya terlihat penting, maka kita harus bisa memuji orang, memuji anak. Ya, itu harus latihan loh itu ya. Orang biasa saja terus ditemukan yang luar biasa darinya, itu susah loh ya. Padahal kalau itu bisa kita sampaikan, dia itu senengnya orang umum ke kita, ya. Makanya kalau ada orang wakil macam-macam itu coba kita bisa menemukan keistimewaan dia terus kita puji dia. Mungkin terus senengnya orang umum gitu ya. Dan itu baik anak maupun orang tua podo ae dipuji ki seneng. Padahal kadang pujiannya itu basa-basi gitu. Makanya kalau Anda dipuji ya jangan terlalu ya, bisa jadi itu cuma basa-basi kalau itu ke kita ya. Tapi kalau ke orang lain baik dengan melakukan basa-basi itu. Karena itu adalah magnet untuk dia senang kita. Berikan apresiasi yang tulus. Nah, semua jenis pelayanan dikuasai. Nah, dan seterusnya. Lanjut. Nah, ini masalah dalam bekerja ini. Karena aku tahu aku mampu,
aku mau, aku tahu, aku mampu, aku mau. Kadang aku tahu, aku mampu, aku tidak mau. Nah, itu jadi masalah itu. Begitu juga aku tahu, aku mau, tapi aku tidak mampu. Itu juga masalah. Aku mampu, aku mau, tapi aku tidak tahu. Wes gulana dhewe itu ya, teka-teki itu. Tapi kalau tidak ada ketiga-tiganya ini tidak match, itu ya terkadang dalam tim bingung dia bekerja apa. Ya. Betul, kalau ketiga-tiganya itu tidak ada, ya, itu kerja di tim bingung dia. Kerja orang roh gitu. Dan lain-lain. Lanjut. Nah, ini kalau pelanggan puas, dampaknya ini. Kalau soal membayar harga macam-macam, ini harga tidak begitu diperhitungkan. Kalau mereka terpuaskan, harga itu tidak diperhitungkan. Nah, ini yang apa strategis itu yang poin kedua ini. Jika pelanggan puas, omong-omong, ya, omong-omong. Kalau puas, omong-omong. Dari mulut ke mulut, dan itu efektif di Pacitan. Ya, saya ngomong di Pacitan, bukan di kota besar. Makanya kalau warung terkenal enak, murah, Pacitan, biasanya cepat berkembang ya. Kenapa? Dari mulut ke mulut. Jajan ekono enak, gitu. Murah kan? Apa iya? Coba lihat sesuk. Nah, itu kan. Tapi sebaliknya ya, sebaliknya kalau mereka tidak puas, ada lagi. Nah ini bawahnya. Pelanggan puas itu bercerita kepada 2 atau 4 orang. Tapi kalau tidak puas bercerita kepada 8 sampai 12 orang. Nah, tidak adil. Itu ya ini kan tulisan yang berdasarkan studi ya. Ya begitu. Artinya kalau pelanggan puas berdampak ke kita. Tapi kalau pelanggan tidak puas ternyata dampaknya lebih besar. Mendemarketing layanan kita. Nah, ini yang harus diperhatikan ya. Maka di dalam memberi PR misalnya itu pertimbangkan. Terlebih yang SMP misalnya, beri PR pertimbangkan. Apakah di satu hari itu semua mapel memberi PR? Nah, ini perlu dicermati. Ojo-ojo PR yang garap luwih suwe timbang keperluan pembelajaran di sekolah misalnya. Akhirnya ora bar garap PR ya ora bar. Misalnya begitu ya. Blenger dulu itu di masa pandemi itu ya. Wong tuane ya blenger. Nah, begitu juga anak SD ya. Anak SD belum bisa baca, nulis misalnya, kemudian sudah ada PR yang kemudian PR-nya itu tidak sing garap orang tuanya misalnya. Nah, ini juga mau dipertimbangkan. Nah, perusahaan yang mempunyai pelanggan puas, biaya operasionalnya lebih efisien, sudah kita pahami ya. Kepuasan pelanggan bukan hanya hasil kerja keras, tetapi diciptakan dari budaya mutu pelayanan. Jadi ada budaya, ya. Bukan hanya kerja keras. Ya. Kalau kerja keras itu gobjos ini. Tapi kalau budaya mutu berarti budaya, dari budaya. Kalau budaya dibangun dari kesadaran kolektif. Nah, itu yang. Tapi ya, meskipun itu dibangun dari kolektif, tidak apa jenengan setelah pelatihan ini, setelah training ini coba terapkan meskipun beda dari yang lain. Nah, mulai nyambut siswanya, latihan coba itu kan. Kok beda karo liyane orang ngono. Ya coba aja jenengan sendiri yang memulai dulu. Sambil belajar.
Perlu dukungan manajemen puncak, jelas ya, perlu dukungan dari organisasi atas ya. Biasakan mendengar suara pelanggan, sistem informasi menampung suara pelanggan. Perlu juga melakukan pengukuran kepuasan pelanggan, menentukan prioritas perbaikan. Nah, lanjut Mas. Kesimpulan, kesimpulan itu berkebar. Coba dibukakan file yang satunya. Jam berapa ini? Baru setengah jam saya. Jam. Yang contoh hitungan. Nah, ini misal saja ya. Misal saja. Dan ini bisa diterapkan anak SD, SMP, kelas sembarang kelas. Terkadang, terutama yang anak memang konsep berhitungnya susah, itu jenengan ajari dengan cara misalnya apa itu mereka juga susah. Gitu. Untuk itu kalau bisa menerangkan sesuatu itu ditarik ke yang konkret dulu. Nah, konkret itu macam ini. Ini kan apa ya? Jadi perkalian 3 kali 4 misalnya. 3 kali 4 itu adalah seperti betek itu, seperti betek itu. Nam-naman seperti itu ya. Terus disuruh menghitung. Kalau menghitung kan kudune kabeh iso lah ya. Wong menghitung kok. Nah, coba kita hitung berapa titik tempat pertemuan bedak itu. Baris atas berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti kalau 3 kali 4 itu matematika 4-nya 3 kali Pak ya. 3 kali 4 itu kita juga harus tahu loh ya itu ya. 3 kali 4 itu 4-nya 3 kali. Betul ya? Nah, 4-nya 3 kali berarti 1, 2, 3, 4 ke atas itu ya 4. Terus yang nomor 2 dari atas 1, 2, 3, 4 juga. Gitu kan? Bawahnya 1, 2, 3, 4 juga. Berarti 4 tambah 4 tambah 4. Terus anak suruh hitung bisa nggak itu? Mesti ini iso lah ngitung. Coba kamu hitung berapa titik pertemuan itu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 12. Kira-kira anak bisa menghitung apa enggak? Bisa ya. Daripada yang hanya angka tidak ada yang bisa dilihat. Coba lanjut. Ketika dicoba ini kira-kira anak bisa nggak kira-kira? Bisa ngitung. Sehingga perkalian itu kan ngitung. Ketok moto. Kalau 6 kali 3, kalau dilatih dengan ini juga bingung. 6 bingung, orang genap jarinya. Kalau pakai hitung itu ya. Tapi pakai ini itu. Lanjut Mas. Nah ini yang 2 digit misalnya 4 kali 23. 4 sini 2, 3 semacam itu. Nah caranya adalah diajari sing dihitung yang belakang dulu. Belakang ada berapa pertemuan itu? 3 kali 4 itu pertemuannya berapa itu? Berapa titik? 12. Kalau 12 ditulis dari belakang 2 gitu ya. Terus masih nyimpan 1 gitu kan? 1. Sekarang Anda hitung yang depan itu ada berapa titik persilangan. Tadi kan 1 toh? 1, terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hasilnya berapa? 92. Ya? Ya. Nah, bariki dicetakin yang orang tua nih, Bu, alhamdulillah putrone pun saged perkalian 2 digit gitu ya. Ya.
diajarkan pakai angka-angka, kadang ruwet bocah. Tapi kalau menghitung masa ora iso ngitung gitu ya. Yaitu, tapi ini belum tentu yang terbaik loh ya. Karena sesuatu yang baik itu ketika sudah diuji coba, ketika diuji coba ternyata juga masih susah, anaknya berarti perlu cari yang cara yang lain. Berarti anaknya. Ya. Berarti anaknya. Makanya bila diri. Ya, begini, kita ngajar itu harus menurut persepsi kita yang terbaik apa? Persepsi kita. Tapi jangan apa namanya? Bersikukuh bahwa cara kita itu terbaik. Perlu dicoba. Dicoba dalam satu kelas, ternyata betul nggak cara kita ini? Udah. Kan dilihat, akan terlihat nanti. Nah, ketika itu ternyata masih ada beberapa anak yang kesusahan, maka disitulah yang namanya diferensiasi di situ. Ternyata masih ada 3 anak masih susah dijelaskan. Perhatikan itu 3 anak yang bermasalah itu. Apa le ngitung ngejlong, dan bisa jadi kan apalane si loro telu papat 6 misalnya gitu. Oh ternyata persoalannya berhitungnya masih belum beres. Nah itu. Jadi diferensiasi itu hendaknya berawal dari keyakinan kita bahwa cara kita menyampaikan ini adalah paling sederhana. Setelah sudah paling sederhana ternyata masih ada masalah, baru ditelusuri apa sebabnya. Lanjut, bukan. Kalau ini bisa ya? Kalau ini berapa ini? Dihitung ya. Mari kita hitung ke belakang tuh. 1, 2, 3, 4. Bawahnya berapa itu? 5 ya. Berarti 20 ya. Belakang sendiri 0. Terus sudah nyimpen 2 ya, 2 ya. Terus sekarang yang depan itu berapa persilangannya berapa? Titiknya itu? 5 kali 3 15 ya. Nah, 15 ditambah 2 tadi 17. Berarti 1 7 0. Benar ora matematika nih? Nah, ini kan sih belum tepat. Diferensiasi. Nah, lagi berapa hamil? Itu kan ya bisa jadi ya dicedai orang ternyata yang dimaksud titik sih bingung. Nah, bisa jadi kan. Jadi begitu persoalan anak itu pokoknya mulang. Jangan mengikuti buku. Buku kui ibaratnya bangun itu dicepai materialnya, gitu materialnya, gitu. Nah kita itu harus kira-kira dengan material pasir macam ini, pasir itu kudu apa yang kabeh tak ngene deh, apa tak pilih dhisik gitu ya. Hingga temukan yang paling simpel dijelaskan ke anak itu. Ben aja gedap ya di sini anak itu. Paham ini? Gak paham? Lanjut. Nah kalau ini Pakai kalkulator. nah, gimana kalau ini? Ini juga perlu lah saya jelaskan ke jenengan biar bisa nonton anak-anak yang kesulitan. Jadi ini berawal dari ini yang itu. Ini yang paling bunter itu kan ini. Berapa ini? 2. Enggak, ini berapa ini? Berapa ini? 9. Ditulis 9. Baru ini ditambah ini. Ini 3. Ini 9. Terus tinggal ini sendiri. Jadi ini golongan ini jumlahnya. Tapi lagi Malah yuk, kita gila. ya, biasanya tampilkan ini kan kita liar-liar ngantuk gitu ya. Nah, coba lanjut ya.
Habis. Oh iya nih. Wah, sama ini. Ini berapa ini? 5 kali 4 20 kan? 20 nol. Enak loro lah. Loro langsung dihitung. Loro 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ditambah iki piro? 12 tambah 12. 4. Enak loro ditambah iki 6 Ayo yang bingung siapa? Nah, anak-anak itu pokoknya kalau ketok moto ini bisa. Yang susah itu kalau tidak konkret. Nah, baru cara-cara tidak konkret itu ketika yang konkret sudah ditanamkan baru bisa. Karena kalau ini jelong bagi anak yang memang hitungannya wis orang menarik sama sekali itu ya susah mereka untuk merangkai konsep. Begitu ya. Jadi kalau anak kelas berarti anak kelas loro, kelas 1 itu sampai perkalian ini sangat hebat ya. Anak SMP juga ada yang hitungan masih bermasalah. Makanya kadang ya kita harus mengantarkan berawal dari sini juga. Ada pertanyaan sampai sini? Kalau yang hitungannya sudah tidak biasa pakai ini ya tidak harus pakai ini gitu ya. Tapi bagian memang bermasalah dalam hal hitungan yang abstrak, kita harus telaten mundur sampai ke sana. Dan hal unik yang menarik bagi anak itu terkadang menjadi ingatan dia. Hanya karena kita ngajari cara macam ini bisa jadi dia menjadi sangat senang terhadap matematika. Ketika dia sangat senang dengan matematika, bisa jadi itu adalah jalan hidupan dia. Tapi sebaliknya ketika kita salah ya di dalam menyampaikan materi sehingga anak itu memang sangat susah memahami mata pelajaran itu, menjadi dia mematikan harapannya terhadap mata pelajaran itu. Makanya bagi kita ngajar itu ternyata tidak cukup hanya berbekal mengajar, tidak cukup hanya berbekal saya paham materi itu, tapi kita harus berpikir materi ini yang paling sederhana bagaimana, kemudian cara menyampaikan yang paling konkret bagaimana. Orang cerdas itu adalah ketika bisa menjelaskan hal yang sulit menjadi mudah. Sebaliknya orang yang tidak cerdas itu menjelaskan hal yang mudah menjadi sulit. Ini Bapak ya. Jadi terkait dengan pelayanan prima yang saya maksud, setidaknya saya sudah menjelaskan bahwa kita ukuran diri kita, identitas kita yang tidak bisa kita abaikan adalah kepercayaan masyarakat bahwa kita ini di dalam pengamalan berislam itu betul-betul mereka percaya pada kita. Yang itu harus menjadi orientasi kita untuk memahami Islam itu secara benar sehingga kita bisa mengamalkannya dengan benar. Syukur kalau kita menjadi bagian dari dai. Yang itu akan dijelaskan materi besok ya. Kemudian yang kedua, bahwa yang kita layani ini orang. Yang kita layani orang, maka kita harus memberi pelayanan yang prima. Pelayanan sesuai harapan atau pelayanan yang melampaui dari harapan pelanggan. Dan ini kita harus senantiasa memperhatikan
banyak hal. Setidaknya pada diri kita jangan terjadi persoalan di dalam sistem ini. Kalau di dalam sistem ini kita sudah menjadi bagian yang bermasalah, itu akan menjadi tidak enak semuanya. Diri kita juga tidak puas, teman kita tidak puas, pelanggan kita juga tidak puas. Nah, ini yang perlu saya tekankan. Sesuai waktunya, ternyata sudah jam 9. Demikian dari kami. Kalau ada hal-hal yang kurang mohon dimaafkan. Kalau ditanyakan apa yang ditanyakan? Sepertinya begini secara normatif. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan buat pemateri. Tepuk tangan buat saya. Terima kasih Ustaz sudah menyampaikan materinya, sangat luar biasa sekali. Ya, kesimpulannya, marilah kita belajar untuk memuaskan orang tua dan memuaskan siswa-siswa kita. Dan media yang paling baik untuk belajar cara memuaskan adalah orang tua yang paling kecewa dengan kita dan anak-anak yang paling tidak bahagia di lembaga kita. Yaitu untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Ustaz Sopini selaku penanggung jawab acara untuk kegiatan selanjutnya. Demikianlah dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.